Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih tetap diberi kesehatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita nantinya akan mendapatkan syafaat dunia sampai akhirat. Amin. Anak sekalian, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Ahmad Zainul Anam. Di sini saya selaku wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Ingin menyampaikan tentang sistem pembelajaran di SMK dalam rangka MPLS tahun 2021-2022. Perlu kita ketahui bahwa nama sekolahan ini adalah SMK PSM 1 Kedunggalar Ngawi. Adalah sekolah menengah kejuruan yang sudah terakreditasi A. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kita, di mana sekolahan kita PSM ini sudah teruji dan sudah dinilai dengan nilai yang baik. Dan di sekolah kita ini adalah di bawah naungan Yayasan Pesantren Syekh Maulana dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sekolah ini berdiri sejak tahun 1989 dengan nama pada awal itu Sekolah Menengah Ekonomi Atas atau SMEA. Dengan perkembangan zaman sampai sekarang akhirnya berubah menjadi SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Yang lokasinya nanti kalau kalian sudah masuk bisa dilihat sangat strategis, yakni di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi nomor 56 Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Anak sekalian, yang perlu diketahui di sini bahwa kompetensi keahlian di SMK PSM 1 Kedunggalar di sini ada 4. Yang pertama adalah akuntansi dan keuangan lembaga yang akan dijangkau atau yang akan ditempuh selama 3 tahun. Kemudian yang kedua adalah bisnis daring dan pemasaran atau disingkat dengan PM, ya sama 3 tahun juga ditempuhnya nanti. Kemudian yang ketiga ada multimedia, ini juga ditempuh selama 3 tahun. Dan yang keempat adalah teknik elektronika industri atau yang disingkat dengan TEI atau TI yang ditempuh selama tahun juga. Kemudian pengembangan kurikulum SMK PSM 1 Kedunggalar. Di SMK ini kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional, yakni kurikulum yang dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian dipadukan dengan kurikulum kebutuhan industri atau standar kurikulum sesuai dengan kurikulum industri. Kemudian yaitu SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang ini di bawah naungan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi. Dan itu semuanya digabungkan menjadi satu, menjadi praktek dan teori, di mana dalam pelaksanaannya praktek dan teori 60% itu adalah praktek dan 40% adalah teori. Karena SMK ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain, di mana SMK itu lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Kemudian sekilas dilihat dari mata pelajaran. Mata pelajaran kejuruan akuntansi, di situ kalian bisa baca ada simulasi komoditi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, etika profesi, paket mengolah angka, dan seterusnya dan lain sebagainya. Kemudian di bidang bisnis dan pemasaran, di situ ada menata produk, bisnis online, dan lain sebagainya. Multimedia, di situ ada teknik animasi 2D, desain multimedia interaktif,
kemudian dasar desain grafis dan lain sebagainya. Teknologi elektronika industri, di situ ada pengendali sistem robotik, sistem pengendali elektronik dan lain sebagainya. Nah, selain dari mata pelajaran mata jelang kejuruan ini, ada mata pelajaran yang sifatnya itu adalah mata pelajaran agama, seperti agama, PPKN, bahasa Indonesia, sejarah, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Dan ada lagi yang menjadi ciri khas dari Pondok Pesantren Syekh Maulana ini, yakni pelajaran muatan lokal, di mana ditekankan muatan lokal itu ada, pertama adalah tahfidz atau hafalan Al-Quran. Diajarkan kepada semua peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 3. Bagaimana dia lisannya nanti terbiasa dengan lafaz-lafaz Al-Quran, membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, dengan harapan apa? Mendapatkan ridho dalam belajarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, muatan lokalnya adalah ta'limul mutalim, yakni belajar bagaimana etika menjadi murid, kemudian tata cara menjadi murid yang baik yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dipelajari di kelas 1, yaitu ta'limul mutalim. Kemudian sistem pembelajaran yang kita pakai adalah mata pelajaran teori. Nah, di situ ada teori, kemudian ada pelajaran praktikum seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Di mana mata pelajaran teori ini fokus untuk mempelajari semua mata pelajaran dalam waktu 6 semester dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian mata pelajaran praktikum, yaitu mengakomodasi kebutuhan waktu dan praktikum yang membutuhkan proses. Jadi alat-alat yang disediakan oleh sekolah insya Allah memenuhi. Ada labnya masing-masing dari MMAK, kemudian EI, semuanya ada labnya. Ya, jangan khawatir, nanti insya Allah satu persatu mendapatkan alat. Dengan demikian maka anak-anakku sekalian nanti bisa praktek dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah sistem penjadwalan blok. Nah, ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain atau sekolah-sekolah konvensional. Berbeda dengan sistem penjadwalan konvensional, di mana penjadwalan mata pelajaran seperti sekolah kalian sebelumnya di SMP atau di MTS, atau mungkin di SMA, atau mungkin di aliyah, berbeda. Penjadwalan mata pelajaran dengan waktu tatap muka yang diatur berbeda dengan penjadwalan sebelumnya, itu dengan sistem blok. Itu pengaturan jadwal pelajaran, khususnya mapel produktif itu untuk meningkatkan daya serap dalam dunia kerja, lebih banyak prakteknya, sehingga bisa jadi nanti dalam satu hari itu nanti mulai jam 7 sampai pulang pelajarannya ya cuma satu, praktek sampai selesai, nanti puas sekali nanti akan. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran yang dipakai di sini adalah 6 semester atau 3 tahun, dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Di situ ada tanda merah itu adalah belajar di sekolah. Kemudian yang berwarna kuning itu adalah belajar di dunia industri. Sehingga pelaksanaan di semester 1, semester 2, semester 3, kemudian semester 5 dan semester 6 itu adalah belajar teori di sekolah. Belajar di sekolah atau di kelas. Kemudian yang kuning itu adalah pelaksanaan praktek kerja industri atau prakerin yang akan dilaksanakan pada kelas 2 di semester 2 atau semester genap atau semester 4. Itu nanti akan dilaksanakan di dunia kerja atau dunia industri yang akan ditentukan oleh ketua prakerin nantinya. Sehingga kombinasi pembelajaran yang dilakukan di sekolah dan di dunia industri ini secara umum nanti akan menjadi satu kurikulum penuh yang harus yang tidak boleh dilewatkan. Dan semua siswa harus memenuhi tahapan-tahapan pelaksanaan kurikulum, baik yang teori maupun praktek. Semua harus dilewati, harus dilakukan, dan harus dilaksanakan. Dimulai dari kelas 10. Karena kelas 10 itu merupakan awal, maka dia harus menyesuaikan diri. Lingkungan yang baru, kurikulum yang baru, situasi yang baru, pelajaran yang baru, sistem yang baru.
dan seterusnya, harus menyesuaikan. Sehingga dengan itu nanti dia bisa mendamaikan dirinya dengan lingkungan, dengan situasi dan keadaan. Setelah itu kemudian kelas 11, dia lolos tahap awal, dapat mengembangkan kemampuan yang terkait peminatan jurusan. Kelas 2 nanti akan lebih fokus, lebih banyak prakteknya, praktek. Mana yang saya inginkan dan seterusnya. Kemudian naik di kelas 12, dia lolos tahap selanjutnya dan dapat mengembangkan kemampuan terkait peminatan kejuruan dengan lebih dalam lagi, lebih fokus lagi, dan semakin dekat dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk industri. Nah, di sini ada skema akhir yang kita harapkan ketika kalian sudah 3 tahun belajar di SMK PSM Donggala ini. Yang pertama, ketika kalian lulus dari SMK PSM Donggala, kemudian setelah lulus nanti kalian akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Itu sertifikat bahwa kalian itu betul-betul kompeten di dalam jurusan kalian, sehingga nanti ketika kalian tuh mau melamar pekerjaan sudah nggak perlu ujian lagi karena kalian akan membawa sertifikat tersebut. Setelah mendapat sertifikat, kemudian nanti akan dibekali dengan beberapa informasi kerja. Di sini di bawah naungan BKK, Usaha Kerja Khusus, dan SMK PSM 1 Donggala mempunyai BKK ini. Siap menyalurkan tenaga kerja. Jadi lulusan-lulusan SMK semuanya akan disalurkan bagi yang mau. Itu adalah menuju kesuksesan, sehingga di situ ada gambarnya orang naik tangga itu menuju sukses dan siap kerja. Di situ ada tanda panah yang mengenai sasarannya. Kemudian yang terakhir adalah akses pembelajaran. Nah, karena di sini masih dalam kondisi PPKM atau pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat ini, mulai tanggal berapa kemarin, 3 sampai tanggal 20, sehingga untuk sementara waktu tatap muka, kegiatan belajar mengajar tatap muka masih belum diizinkan. Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ini cepat selesai dan nanti kita akan bisa bertatap muka, bertemu di kelas dan seterusnya. Nah, untuk sementara KBM tetap berjalan walaupun tidak ada tatap muka, tapi dengan cara daring atau dalam jaringan, istilahnya online dari jarak jauh. Sehingga nanti anak-anakku sekalian itu akan mendapatkan akses pembelajaran dari jarak jauh. Pada semua siswa akan diberi login, dia akan mendapatkan login ke aplikasi pembelajaran daring atau disingkat dengan SIMPLE, Sistem Informasi dan Monitoring Pembelajaran, dan akses ke web pembelajaran, di mana web dan aplikasi pembelajaran ini untuk keperluan akademik, seperti KBM, kegiatan belajar mengajar, ujian, kemudian nilai, kemudian rapot, mailbox, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Ini sekilas tentang sistem pembelajaran SMK. Semoga ini bisa memberikan pandangan ke depan kamu semuanya untuk lebih semangat di dalam mengawali pembelajaran di tingkat atas kalian. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum.